Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik di antara kamu adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya kepada orang lain. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syaitan SE dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita masih di pelajaran kelima, episode yang ke-14, yaitu masih tentang al-ahkam ra, yaitu hukum-hukum ra yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu ra tafkhim, ra tarqiq. Dan kali ini kita masuki materi ra jawazul wajhain, yaitu ra yang bisa dibaca tafkhim tebal dan bisa dibaca juga dengan tarqiq atau tipis. Mari sama-sama kita perhatikan. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustadz Sarbini dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita masih di pelajaran kelima, episode yang ke-14, yaitu tentang al-ahkamur ra, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ra tafkhim, yaitu ra yang dibaca tebal, kemudian ra tarqiq, ra yang dibaca tipis. Untuk pertemuan kali ini yaitu ra jawazul wajhain, yaitu boleh dibaca tebal tafkhim, boleh juga dibaca tipis atau tarqiq. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ra jawazul wajhain ini pengertiannya adalah hukum bacaan ra yang boleh dibaca tafkhim atau tebal, boleh juga dibaca tarqiq atau tipis. Ananda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 alasan ra dibaca tafkhim atau tebal dan boleh dibaca tarqiq atau tipis. Alasan yang pertama, jika huruf ra berbaris sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dan setelah huruf ra yang berbaris sukun itu terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Sekali lagi, ra-nya boleh dibaca tafkhim tebal ataupun boleh dibaca tarqiq tipis jika alasannya yang pertama, huruf ra berbaris sukun atau mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dan setelah ra sukun terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Untuk huruf isti'la ini kita sudah memberikan penjelasan di ra tafkhim yang lalu, yaitu ada 7 huruf isti'la, yaitu disingkat dengan khassu dhaghti qius, yaitu terdiri dari huruf kha, shad, dot, ghin, to, qaf, dan huruf ja. Untuk contoh ini kita ambil dari Quran surah yang ke-26, surah Asy-Syu'ara ayat 63. Pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63 ini ada kalimat kullu firqin kattaudil azim. Sekali lagi, kullu firqin kattaudil azim. Pada kalimat ini atau ayat ini itu terdapat huruf ra yang berbaris sukun ini yang didahului huruf fa yang berbaris kasroh ini, dan setelah huruf ra sukun ini terdapat huruf isti'la. Ini salah satu huruf isti'la dari yang 7, yaitu huruf qaf. Huruf qafnya atau huruf isti'la ini berharokat kasroh. Maka untuk kasus ini boleh dibaca ra-nya secara tafkhim dan boleh juga ra-nya ini dibaca tarqiq. Mari sama-sama kita
Bacakan untuk ro dibaca tafkhim atau tebal. Kullu firqin kattaudil azim. Sekali lagi. Kullu firqin kattaudil azim. Yaitu tadi contoh bacaan huruf ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Kali ini kita berikan contoh huruf ro yang dibacakan tarkik atau tipis. Kullu firqin kattaudil azim. Sekali lagi. Kullu firqin kattaudil azim. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, ro tadi itu dibaca tafkhim tebal dan boleh juga dibaca tarkik tipis. Itu dikarenakan alasannya huruf ro berbaris sukun atau ro yang berharokat namun disukunkan dikarenakan waqaf tanda berhenti atau akhir ayat yang sebelumnya ada huruf ya yang terbuang. Sekali lagi, ro ini boleh dibaca tafkhim tebal dan boleh dibaca tarkik tipis dikarenakan huruf ro-nya berbaris atau berharokat namun disukunkan atau dimatikan dikarenakan waqaf atau tanda berhenti ataupun akhir ayat yang sebelum huruf ro itu ada huruf ya yang terbuang. Untuk alasan ini kita ambil contohnya dari Quran surah 89 Al-Fajr ayat 4. Pada Quran surah Al-Fajr ayat 4 ini terdapat kalimat wal-laili ija yasri. Sekali lagi, wal-laili ija yasri. Pada kalimat ini terdapat huruf ro yang berbaris kasroh, namun ro-nya ini dimatikan atau disukunkan dikarenakan akhir ayat. Ini adalah ayat yang keempat dari Quran surah Al-Fajr. Kemudian setelah sebelum huruf ro ini terdapat huruf ya yang terbuang. Dan Rasulullah Muhammad SAW ini pernah membacakan ayat yang keempat ini dibacakan Rasulullah secara tafkhim atau tebal, dan Rasulullah juga pernah membacakan ayat ini dengan tarkik atau tipis. Mari kita praktikkan cara membaca yang pertama dulu secara tafkhim atau tebal. Wal-laili idza yasr. Sekali lagi, wal-laili idza yasr. Ini dibaca tafkhim atau tebal. Dan untuk contoh bacaan tarkiknya atau dibaca tipis, wal-laili idza yasr. Sekali lagi, wal-laili idza yasr. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, ro tadi boleh dibaca tafkhim tebal dan boleh juga dibaca tarkik atau tipis dikarenakan alasannya karena ro-nya itu ya berbaris tapi disukunkan atau dibaca mati dikarenakan waqaf atau tanda berhenti ataupun akhir ayat yang didahului huruf isti'la, atau sebelum huruf ro itu terdapat huruf isti'la yang berbaris sukun yang sebelumnya juga didahului huruf yang berbaris kasroh atau berbaris bawah. Sekali lagi, alasan yang ketiga ini, jika ro-nya berharokat atau berbaris namun ro-nya itu disukunkan atau dimatikan dikarenakan ada tanda waqaf atau berhenti ataupun akhir ayat. Kemudian sebelum huruf ro itu didahului huruf isti'la. Huruf isti'la yang 7 tadi. Kemudian yang berbaris sukun. Jadi huruf isti'lanya berbaris sukun, berbaris mati. Dan sebelumnya
sebelum huruf isti'la itu juga didahului huruf yang berbaris kasroh atau bawah. Untuk kasus ini kita ambil contohnya. Ini ada ainal kitri. Nah, ini ada huruf ro yang berbaris kasroh, namun ro-nya ini disukunkan ataupun dimatikan dikarenakan ya akhir ayat. Kemudian sebelum huruf ro ini ada huruf isti'la, yaitu huruf to yang berbaris sukun. Nah, ini mohon maaf, ini berbaris sukun. Kemudian sebelumnya juga ada huruf ya yang berbaris kasroh. Ini ada huruf qaf yang berbaris kasroh. Ya, untuk kasus ini ro-nya boleh dibaca tafkhim atau tebal, boleh juga dibaca talqiq atau tipis. Mari sama-sama kita contohkan untuk ro yang dibaca tafkhim dulu. Ainal qita. Sekali lagi, ainal qita. Ini contoh bacaan tafkhim. Kemudian contoh bacaan tarqiq atau tipis. Ainal qita. Sekali lagi, ainal qita. Itu contoh bacaan tarqiq atau tipis. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah sama-sama kita jelaskan, kita dengarkan penjelasan tentang hukum roh yang ketiga, yaitu jawazul wajhain, yaitu boleh dibaca tafkhim rohnya atau boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca talqiq atau tipis. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita dan bisa memperbaiki tilawah Al-Quran kita menjadi lebih baik lagi. Syukran kasiran, sampai bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah kita sampaikan tentang hukum roh jawazul wajhain, yaitu roh yang bisa dibaca tafkhim tebal dan bisa dibaca tarqiq atau tipis. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang ahkam roh, yaitu hukum tentang roh yang dibaca tafkhim tebal, roh yang dibaca tarqiq tipis, roh yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam tilawatil Quran kita akan semakin baik lagi untuk kedepannya. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.